Subhanahu wa taala untuk bisa saling bermuajahah dalam rangka melanjutkan pembahasan kajian syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di hadis yang ke-34. Hadis yang 34, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Wa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Manzilatul hadis. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, hadis yang agung. Li'anna nassa 'ala wujubi inkaril munkar. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban dalam mengingkari satu kemungkaran. Wa hada kama qala An-Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bab mu'azzimi bihi qawamil amri wa manakihi wa idza kathura al-khabath. Itu tentang bab agungnya, ya, tegaknya satu perkara, wa idza kathura al-khabath, ya, tegaknya perintah, ya, ma'ruf nahi munkar, wa idza kathura al-khabath, kalau sudah menyebar kerusakan. Amal iqab as-salih wa salih, amal iqab as-salih salihah wa talihah, maka akan merata azab Allah menimpa orang saleh dan orang yang tidak saleh, ya. Wa idza lam ya'khudhu 'ala yadi zalim aw syaka an ya'muhu Allah bihi. Dan jika tidak dipegang tangan orang yang zalim, artinya dinasihati orang yang zalim, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepada siapa saja. Nah, sebab tidak tegaknya amal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, dalam surat An-Nur ayat 63. Allah mengatakan, dan takutlah terhadap orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi, akan tertimpa satu fitnah, yaitu musibah, musibah adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Oleh sebab itu, fayan bagi talibil akhirah sa'i fi tahsil Allah azza wa jalla an ya'khudh bi hadzal bab fa inna naf'ahu 'azim. Maka sebagai orang yang orientasinya akhirat, hendaknya kita ini bersemangat untuk mengharapkan atau mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Dengan apa? Dengan memperhatikan bab yang besar ini tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Sebagaimana umat
Islam ini, umatnya Nabi Muhammad, ya, dari sejak zamannya sahabat ya, sampai sekarang hendaknya ya tidak boleh meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Karenanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikatakan sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka amal ma'ruf nahi munkar. Dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian itu ada sebagai umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau atau kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak ayat juga ya menjelaskan tentang hal ini. Kemudian poin selanjutnya ya, hukum mengingkari kemungkaran. Ya, hukum mengingkari kemungkaran. Jadi ma'ruf adalah sesuatu yang dipandang ma'ruf oleh agama Islam, oleh syariat. Demikian yang mungkar sama, sesuatu kemungkaran yang dipandang oleh syariat itu sebagai kemungkaran. Jadi ma'ruf dan kemungkaran itu semuanya ya, timbangannya, ukurannya adalah syariat. Ukurannya adalah syariat Islam. Syariat Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis, sehingga ya, mesti ada hal-hal atau perkara-perkara yang harus dimengerti oleh orang yang ingin melakukan ini, ya, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar. Ya, jadi jangan sampai salah. Dia mengajak pada yang ma'ruf, ternyata ya, hal itu tidak dianggap ma'ruf oleh syariat. Atau sebaliknya dia mencegah satu kemungkaran, ternyata hal itu tidak dianggap sebagai kemungkaran dalam syariat. Sehingga timbangan, ukurannya, parameternya, kacamatanya itu haruslah syariat. Selanjutnya hukum, atau kita bahas dulu keutamaan dulu deh. Keutamaan dari amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, amal ma'ruf nahi munkar itu merupakan profesi atau tugas agung para rasul. Yang pertama, keutamaan daripada amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, amal ma'ruf nahi munkar merupakan profesi dan tugas agung para rasul. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl 36. An-Nahl 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul untuk apa? An i'budullah, untuk menyerukan sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan untuk ya, mencegah, untuk menjauhi taghut. Taghut ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang ma'ruf, ada yang munkar. Yang ma'ruf ada apa itu? Ani'budullah. Yang ma'ruf adalah mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja, mengesahkan, mentauhidkan Allah semata. Ini adalah seruan, ya, ini adalah seruan yang paling ma'ruf. Tidak ada sesuatu ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali apa? Seruan kepada tauhid. Seruan ya, kepada manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Ya, tugas kita. Banyak orang yang lalai, banyak orang lupa, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Ya, harus diingatkan. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu memberikan manfaat untuk sekalian orang-orang beriman. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk ciri orang beriman. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk orang beriman. Diterangkan dalam surat At-Taubah 112. Allah mengatakan at-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh, ya, berbuat ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan yang memelihara hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin yang beriman. Ya, ini diantara sifat orang beriman. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ya, jadi seorang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, ini akan mengurangi keimanannya, ya, mengurangi keimanannya, dan bukan termasuk ciri orang beriman pada hakikatnya. Sebaliknya orang yang kerap berbuat kemungkaran dan kerusakan, maka Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'du min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah falasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lainnya sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Semua orang munafik itu adalah orang-orang fasik. At-Taubah 60. Kalau dibalik amal, ya, di sini, ya, ya'muruna bil munkar. Jadi bukan amal ma'ruf tapi amal munkar, ya. Dibalik di sini. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Amar munkar, nahi ma'ruf. Kalau tadi amar ma'ruf nahi munkar sifatnya orang beriman. Kalau dibalik amar munkar nahi ma'ruf itu sifatnya orang munafik. Ya, orang-orang munafikin. Jadi jangan sampai kita diam. Enggak boleh kita tinggal diam melihat apa? Kemungkaran. Misalnya terjadi di tengah-tengah rumah kita, istri kita, anak kita, ya, adik kita, siapa saja, tidak boleh, ya, mendiamkan satu kemungkaran, apapun alasannya, karena ini bukan ciri sifat orang beriman. Kemudian yang ketiga, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk karakteristik orang saleh. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk karakteristik orang-orang saleh. Hal ini diterangkan dalam surat Ali Imran 113 114. Di mana Allah mengatakan laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ya, artinya mereka itu tidak sama. Antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat Allah, ayat-ayat Allah, dan beberapa waktu di malam hari,
ya pada beberapa waktu malam hari. Sedangkan mereka sujud, ya, mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itulah wa ulaika minas shalihin. Mereka adalah termasuk orang-orang saleh. Disebutkan wa ulaika minas shalihin. Mereka adalah orang-orang saleh. Di antara cirinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Kemudian keempat, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bentuk dari kebaikan umat ini, ya, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bentuk kebaikan umat ini, amar ma'ruf nahi munkar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah disebutkan dalilnya, ya, surat Al-Imran 110. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat atau umat yang terbaik. Ya. Kemudian kelima, utamaannya dapat meneguhkan kedudukan umat di muka bumi, dapat mengokohkan umat di muka bumi. Surat Al-Hajj ayat 41. Dalilnya Allah mengatakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang jika kami teguhkan, alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang kami teguhkan, kami kuatkan, kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, ya, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi jika umat mau kokoh, mau kuat, ya, tidak boleh meninggalkan dakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, termasuk sebagai sebab turunnya pertolongan Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar termasuk sebab diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Al-Hajj 40 sampai 41. Allah mengatakan wala yansurannallaha man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Artinya sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Tadi ayatnya sama, ayat yang 41. Ya. Termasuk sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketujuh, betapa besarnya keutamaan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi ini yang ketujuh. Amar ma'ruf nahi munkar adalah, ya, keutamaan yang paling besar, ya, di mana Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi shadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh untuk sedekah, menyuruh pada amar ma'ruf, dan, ya, menyuruh pada islah, perdamaian di antara manusia. La khaira fi katsirin. Tidak ada kebaikan pada, tidak ada kebaikan. Fasawfa nutihi ajran 'azima, ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ya. Ini pahala yang besar. Ini pahala yang besar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, ya, adalah ibadah yang membuahkan pahala yang besar. Jadi tadi salah, bukan berapa, pahala besar, ya, pahalanya besar. Kemudian yang kedelapan, ya, kedelapan,
Semuanya 9. Menggugurkan dosa. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar yang akan menggugurkan dosa. Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruhu siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nabi bersabda, fitnah atau bencana seorang pria terletak pada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya, ya. Puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar akan menggugurkannya. Ya, bencana, fitnah seseorang, dosa seseorang ya pada istrinya, dosa seseorang pada hartanya, dosa seseorang pada dirinya, dosa seseorang pada anaknya, pada tetangganya akan dihapus oleh puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian yang ke-9, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar merupakan upaya untuk memelihara al-daruriyatul khams. Orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam menjaga 5 hal yang dilindungi dalam agama, ad-daruriyatul khams. Agama Islam ini adalah agama yang menjaga 5 hal ini yang besar. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, darah, nyawa. Kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Ya. Agama ini perlu dijaga. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat, ini semuanya harus ada yang menjelaskan, ada yang mengingatkan. Ya. Orang tergelincir melakukan kemaksiatan harus diingatkan. Orang tergelincir melakukan kesyirikan harus diingatkan. Orang yang lupa akan kewajibannya dan melaksanakan kewajibannya harus diingatkan. Semuanya hifdzuddin. Kemudian hifdzul nafs, menjaga jiwa. Ya, agama Islam itu mengharamkan seseorang untuk membunuh. Jadi jiwa manusia, ya, nyawa manusia itu dijaga oleh agama Islam. Ya. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat untuk sekalian alam. Ya. Nabi juga mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan pada segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Membunuh ketika perang, jihad, menghadapi musuh yang ingin menyerang kita, membunuh kita, sampai kondisi genting seperti itu, kita membela agama, membela jiwa kita, itu pun diberitakan Allah untuk membunuhnya dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik, menyembelih hewan. Ini muamalah, ya, muamalah terhadap orang yang memusuhi kita, itu pun harus berpisah. Apalagi kita bermuamalah dengan orang-orang yang bukan musuh kita, ya. Maka Nabi pun mengatakan wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Kemudian hifdzu al-aql, agama Islam itu menjaga akal. Jadi ya, akal ini dijaga sehingga diharamkanlah minuman keras, diharamkanlah obat-obat terlarang dalam agama Islam, dan termasuk dosa-dosa besar. Kemudian demikian juga menjaga keturunan. Bagaimana caranya?
Islam itu menjaga keturunan dengan cara apa? Dengan cara pernikahan yang halal dan mengharamkan perzinahan. Demikian juga harta. Islam menjaga harta. Tidak boleh memakan harta sesama tanpa hak. Ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh begal, tidak boleh atau haram, ya, merampok, ya, dan yang lain-lainnya. Ini semua bisa ditegakkan dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar maka akan terjadi kerusakan. Ya, beberapa kerusakan jika orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, terjadi kebinasaan dan azab dari Allah. Terjadi kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab." Dan peliharalah diri dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya, ini secara umum. Ini secara umum. Ini orang kalau nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan ditimpa malapetaka secara umum. Kemudian, ya, secara khusus dalilnya adalah dari hadis Hudzaifah. Ya, dia mengatakan, ya, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu." Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kamu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Hendaknya kamu amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak, ya, nyaris Allah akan mengirimkan bala, mengirimkan siksaan, azab, ya, atas kalian disebabkan kalian mengabaikannya. Kemudian kalian berdoa, namun doa kalian tidak dikabulkan. Dikirim azab, doa tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ketika Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha bertanya, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan semuanya binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang yang masih saleh. Ya, ketika azab, musibah, bala, bencana ditimpakan kepada satu kaum, apakah orang-orang soleh di tempat itu juga akan kena imbasnya? Begitu kira-kira pertanyaannya, sehingga maka Nabi SAW menjawab, "Na'am idza kathurul khabath." Jawabannya iya, orang soleh pun akan terkena imbas daripada bala tersebut ketika keburukan itu merajalela. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini di antara hal yang mengerikan jika tidak ada yang mengingatkan di antara kita, tidak ada yang menasihatkan di antara kita. Jadi ketika ada orang yang salah diingatkan, itu kita mesti bersyukur, mesti bersyukur. Tidak boleh tinggal diam. Inilah sifat orang yang beriman. Tadi sudah saya bacakan dalam surat tadi. Surat apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesama kaum muslimin saja, sesama orang beriman saja, kita harus saling menasihati akan kebenaran, saling menasihati akan kesabaran. Perlu ada amar ma'ruf nahi munkar.
ancaman bagi mereka yang tidak melakukan atau menegakkan ya dakwah, nasihat, ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah tidak diterimanya doa. Tadi hadisnya sudah ya, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doanya tidak dikabulkan. Yang ketiga, menafikan kebaikan umat. Ya, menafikan kebaikan umat. Ya, kemudian yang keempat, orang-orang fasik, orang-orang kafir, ya, orang kafir, fasik, orang berdosa, memerintah kemaksiatan dikemas dengan perkara-perkara yang indah, kemungkaran tersebar luas serta terus-menerus ya terpampang. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang fasik, orang berdosa, orang kafir itu akan menjadi penguasa. Akan menjadi penguasa. Ya. Kemaksiatan dikemas dengan perkara yang indah. Kemudian yang kelima, ya, di antara ancamannya adalah munculnya kebodohan, lenyapnya ilmu, terpuruknya umat dalam kesewenang-wenangan. Ya, ini yang kelima. Baik, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam mengingkari kemungkaran. Langkah yang pertama, mengidentifikasi, mengenali. Apakah ini yang ma'ruf betul-betul ma'ruf menurut Allah dan Rasulnya? Apakah ini munkar menurut Allah dan Rasulnya? Ini harus dikenali. Karena orang yang jahil, orang bodoh, ya tidak akan bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Jadi perkara yang ma'ruf dan munkar hanya dikenali dengan ilmu. Ini pertama, mengenalinya dengan ilmu. Yang kedua, setelah di tatabut, setelah ditabayun, setelah dilihat, setelah dicek, setelah divalidasi, ini memang betul-betul satu kemungkaran, maka kita berikan nasihat. Dalam hadis sudah kita baca, ini sudah kita bahas ya tentang hadis ini. Nabi mengatakan ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Untuk siapa wahai Rasul? Ya, dijawab oleh Rasulullah, nasihat untuk Allah, lillahi wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali ammatul muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammati, dan seluruh kaum muslimin yang lain. Jadi orang ketika melakukan nasihat sesuai dengan makna daripada nasihat, iradatul khairi lil mansuhin. Nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk objek yang diberikan nasihat. Ya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan nasihat di depan umum itu bukan bentuk nasihat. Nasihat di depan umum itu bukan bentuk daripada nasihat, tetapi apa? Menebarkan ya, menebarkan aib. Sebab itu kalau mau menasihati 4 mata itu lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa, ya, kalau memang itu satu kemungkaran yang kaitannya dengan hukum, menyangkut hukum, ya, harus diserahkan kepada yang berwenang, berwajib, ya, pemerintah, ya, pemerintah. Yang keempat, jika berulang kali dan tidak putus asa juga, ya, dilakukan terus-menerus. Ya, yang keempat, dilakukan terus-menerus. Artinya dia sudah bilang, sudah nasihati. Masih seperti itu, apakah kita diam saja? Nggak boleh juga. Ya, seperti orang ini beban, ngeyel, sulit dibilangin. Apakah nasihat itu berhenti? Tidak. Watawa
tidak suka. Ya, banyak orang yang hasad, orang yang dengki. Sehingga apa? Ada sebagian mereka melakukan makar, tipu daya. Ada sebagian mereka mengerahkan kejahatan-kejahatannya. Maka tidak boleh diam. Kita harus terus dakwah, tidak boleh berhenti dari melakukan makar. Kemudian langkah yang kelima atau contoh amar ma'ruf nahi munkar, ya, langkah yang kelima memberikan hadiah. Hadiah berupa buku, berupa kaset, atau hadiah-hadiah yang lain. Ini juga diantara langkah-langkah dakwah yang bisa dicoba. Yang keenam, ya, khusus orang-orang yang di bawah, kewenangannya, ya, tanggung jawabnya, ya, khusus orang-orang yang di bawah, tanggung jawabnya seperti istri, anak, karyawannya, bawahannya, boleh baginya untuk mengisolir, melarang, memukul dengan pukulan pendidikan. Seperti dalam hadis, ya, tentang sholat, apa? Perintahkan anakmu untuk sholat wahum abna'u sab'i sinin, ya, umur 7, wadribuhum wahum abna'u 10 sinin, dan pukullah anakmu, ya, umur 10 tahun. Tapi pukulan takdib, yaitu mendidik, bukan ta'dzib, bukan menyiksa, ya, bukan disiksa. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi munkar mengharuskan pelakunya yang bersikap lemah lembut, santun, lapang dada, sabar, ya, menyayangi manusia, bersahabat. Ini semua, ya, dilakukan, ya, dalam rangka memberikan, ya, pendidikan, dalam rangka, ya, memberikan bimbingan. Sebab itu, ya, orang tidak boleh berhenti untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada satu hadis yang baik sekali, yang bagus sekali, diriwayatkan Imam Bukhari. Saya akan bacakan gimana Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berdiri di atas aturan Allah dan orang yang melanggarnya adalah sama dengan sekelompok orang, seperti sekelompok orang yang menumpang di atas perahu. Sebagian mereka di atas dan sebagian yang lainnya ada di bawah, ya. Mereka yang berada di bawah, jadi ada yang bagian di atas, ada yang di bagian bawah. Setelah mereka, ya, dapatkan bagian-bagian kapal ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Jadi penumpang tingkatnya di atas, di bawah. Mereka yang berada di bawah, jika membutuhkan air, yang di bawah, jika membutuhkan air, maka mereka harus ke atas dulu, melewati orang-orang yang di atasnya, ya. Ini orang di bawah butuh air, dia harus melewati orang-orang yang di atasnya, ya. Mereka yang berada di bawah berkata, yang berada di bawah punya satu ide yang tidak bagus. Jika kami merusak perahu untuk mendapatkan bagian kami, mendapatkan air, kami tidak perlu naik ke atas mengganggu orang-orang yang ada di atas kami. Daripada repot, kita lubangi saja perahunya untuk mendapatkan air, daripada harus ke atas dulu untuk mendapatkan air. Nah, ini niatnya apa? Niatnya baik, untuk tidak mengganggu. Jika orang-orang yang ada di atas membiarkan orang-orang di bawah melakukan apa yang diinginkan, maka mereka semua akan binasa. Orang-orang yang ada di kapal tadi,
jika mereka yang di atas tidak menahan nahi munkar, ya, tidak menahan tangan mereka yang ada di bawah dari merusak perahu itu, maka mereka semua akan binasa. Jika mereka menahan, maka akan selamat semua. Dan seandainya mereka memegang tangan mereka, orang-orang yang berada di bawah untuk melakukan hal itu, insya Allah akan selamat semuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini diantara permisalan, perumpamaan, gambaran, ya, tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Belum. Kemudian di antara kerusakan atau khotor, bahaya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, at-tardu min rahmatillah, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'ana alladziina kafaru bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kana ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah ayat 78-79. Jadi Allah mengatakan, Allah melaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israil. Ya, la'ana alladziina kafaru Bani Israil 'ala lisan, melalui lisan Daud, melalui lisan Isa ibn Maryam. Disebabkan apa? Disebabkan apa? Bima asaw. Disebabkan atas kedurhakaan mereka. Mereka waktu ya'tadun, mereka melampaui batas. La yatanahawna, tidak mencegah dari yang munkar yang mereka lakukan. Orang Bani Israil melakukan kemungkaran, mereka tidak, ya, menahannya. La bisa mungkar. Sungguh buruklah apa yang mereka lakukan. Ya, jadi la'ana lagi, mendapatkan laknat. Laknat itu adalah al-mu'tu min rahmatillah. Ketika Allah memberikan laknat kepada orang-orang, artinya Allah menjauhkan rahmatnya dari mereka. Ya. Kemudian kedua tadi al-halak fid dunia, yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalilnya tadi hadis yang saya bacakan, perumpamaan orang-orang yang berada di satu kapal, yang mana orang yang di bawah ingin melubangi kapal itu. Maka gambarannya seperti itu, ketika orang tak mau mengingatkan orang yang berbuat salah, akan menghanyutkan seluruh orang yang ada di kapal. Kemudian yang ketiga tadi, ya, di antara hal yang membahayakan adalah adam istijabatid doa, orang tidak akan mendapatkan pengabulan doa. Kemudian dalam mengingkari amar ma'ruf nahi munkar diperlukan, ya, diperlukan hikmah. Dalam berdakwah diperlukan hikmah. Ya, hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, hikmah. Sebagaimana Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, Tuhanmu, dengan hikmah dan nasihat yang hasan, yang baik. Ya. Dan hikmah itu adalah memperhatikan objek dakwahnya. Kalau diperlukan lemah lembut, dan ini yang jauh lebih diperlukan, maka dengan lemah lembut. Jika perlu ketegasan, maka berlaku tegas, ya, berlaku tegas. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan Allah untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Ya, dalam surah Toha 33-44. Ya, 33-44. Di mana Allah mengatakan idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas.
dan berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan lain lemah lembut. Barangkali Fir'aun itu mau tadzakkar, ingat atau takut kepada Allah Subhanahu. Ini hikmah dalam dakwah kepada orang-orang jahil, orang yang tak mengerti, itu perlu hikmah. Nah, adapun orang-orang yang memerangi kita itu perlu ketegasan. Ya dan Nabi yujahidul kufar wal munafiqin waghlub alaihim. Dalam satu kondisi tertentu kita perlu ketegasan, perlu tegas, lakukan. Bagaimana Allah memerintahkan, wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan orang-orang munafik, waghlub alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Demikian apa yang bisa disampaikan dari kajian pada malam hari ini tentang bab yang sangat besar ini, tentang dakwah, tentang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ini adalah perkara yang tidak boleh kita biarkan. Artinya kita harus proaktif, semangat untuk apa? Mendakwahkan yang baik dan mencegah dari kemungkaran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa melihat dari antara kalian melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan tangannya jika dia mampu, mempunyai kewenangan, seorang atasan kepada bawahan, ayah kepada anaknya, dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan sampaikan. Kalau tidak punya kewenangan, kalau tidak mampu, maka dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Dan semua orang pasti bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Kalau dia tidak bisa mengingkari dengan hatinya, menyetujui dengan hatinya, maka tidak ada lagi toleransi. Nah, berarti ini dia berdosa. Minimal dia dengan hatinya. Dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, maka dengan hatinya semua orang pasti bisa. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Kita tutup kajian dengan membaca kalimat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta